Oke teman-teman, jadi di saat hari kami datang itu, kami itu disambut sama beberapa pengrajin ya, bisa dilihat. Jadi mereka itu udah ngeproses satu buah gamelan dari 2 hari yang lalu. Nama saya Ari Istiqi. Saya turun kan awalnya pas saya masih kunjungan bapaknya. Saya sudah sepuh. Terus akhirnya dulu pernah menjabat kepala desa. Akhirnya kan tempat usahanya kan vakum, terus kemudian saya lanjutkan. Saya dulu awalnya nitip-nitip, jadi saya bikin yang diameternya paling kecil, saya titipkan ke teman-teman ke Bali gitu. Itu dulu modelnya paling sekitar 5-10 juta. Aman. Kalau untuk pembangunan sama fasilitas produksinya kan saya dari orang tua. Masalahnya di tenaga kerjanya. Tenaga kerja kan kebanyakan kan anak-anak sekarang kalau lulus SMA pengennya kerjanya di kantor atau kalau nggak pabrik. Jarang dari mereka yang pengen kerja kayak gini. Makanya itu makanya harus bersiap panas. Susah untuk menjadi. Sementara kalau mungkin kita nyari anak-anak yang mau untuk diajak belajar gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Kalau bersih itu 1 bulan aja ya, 1 bulan itu sekitar 30 sampai 40 juta. Karena dia kerjanya nggak full 1 minggu. Iya. Ya, untuk karyawan kan sering mereka mengeluh capek, soalnya kan usianya juga sudah lumayan berumur, terus suka kalau sukanya ya kan saya fokusnya ke gamelan Bali, jadi hampir 1 bulan sekali saya ke Bali kalian bulan refreshing jualan. Paling usaha tapi pondasinya tetap di gamelan. Usaha itu kan kos-kosan. Manajemen keuangannya harus benar-benar kuat, karena kalau modalnya banyak terus kita bekerjanya ya intinya manajemen keuangannya harus benar-benar kita, karena di gamelan itu kan sekali dapat uang itu nggak sedikit. 1 gong aja bisa 20 juta, 15 juta 1 gong. Jadi sekali transaksi itu kita megang uangnya banyak, tapi begitu nanti untuk beli bahan udah habis semua gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa menghandle keuangan di situ. Pertama, keduanya untuk kualitasnya juga harus dijaga.
pemasaran, apa itu, eh, menjalin kerjasama, menjalin hubungan yang baik sama pelanggan. Jadi sama pelanggan itu harus benar-benar kita jalin hubungan yang baik supaya mereka masih tetap percaya. Oke, kalau boleh kami memberikan saran terkait kendalanya, ya apakah boleh Bu? Monggo, silahkan. Tadi kan kendalanya di karyawan ya, karyawan, apalagi anak-anak muda sekarang berkurang. Kalau semisal di kayak apa ya, diseminarkan di forum-forum desa seperti itu dalam promosinya, kemudian anak muda itu dikenalkan kayak gitu, bisa sih. Mungkin karena tenaganya tadi. Soalnya tenaga juga, terus susah Mbak kalau untuk ini, kalau orangnya benar-benar nggak benar-benar yang rajin gitu susah, bergabung itu susah karena mereka kerjanya kan tim. Jadi ada salah satu apa dua yang nggak bisa ngikutin gitu, ya cuma diem aja sebenarnya kayak gitu. Oke, masuk pada proses pembuatan. Biasanya gemelan itu diproses atau diproduksi sesuai dengan diameter pesanan customer ya. Jadi masuk pada tahap awal itu biasanya peleburan, itu campuran tembaga dan timah dileburin, itu jadi sebuah lempengan gitu yang akan ditempa. Nah, itu lempengan tuh dipanasin, ditempa di perapian gitu berulang kali sebanyak 7 kali itu untuk mendapatkan bentuk sesuai dengan keinginan kayak gitu. Nah, kemudian masuk pada proses pendinginan seperti ini. Jadi setelah ditempa sebanyak 7 kali tadi hingga membentuk gamelan yang sesuai dengan diameter pesanan, itu lempengan yang tadi itu didinginin dengan media air untuk mendapatkan kekerasan dan sifat akustiknya gitu. Untuk proses ini itu proses penghalusan dan proses penyetelan nada, yang mana gemelan-gemelan itu tuh ditempa dan dipahat kembali untuk menghasilkan nada yang sesuai dengan standar gamelan kayak gitu. Kemudian masuk proses gerinda, yang mana gerinda itu prosesnya untuk menunjukkan warna tembaga dan timah yang kekuningan. Nah, dan ini hasil akhirnya. Tapi kalau lancar itu sama.